Oke, Dok. Oma masih ingat tuh waktu konsultasi ke dokter ya, dokter di rumah sakit. Oma tanyakan gini, apa sebetulnya supaya lambung itu tenang-tenang saja, nggak sering kambuh. Jangan Nah, stres. jangan stres. Terus dia kok mengatakan gini, harus tiap 2 jam makan. Nah, itu gimana itu? Ya sebenarnya gini, kalau untuk asam lambung ya untuk yang sakit mah memang kita anjurkan dia sedikit-sedikit makan. Oh, jadi sedikit-sedikit makan maksudnya untuk menekan asam lambung gitu. Tapi kalau udah terjadi GERD beda lagi Oma. Oh, beda lagi. Beda, malah disuruh puasa. Nah, iya, karena gitu. kenapa? Iya, Oma gitu. Jadi baru tahu nih. Nah, kalau justru GERD malah suruh disuruh puasa. intermittent fasting. Disuruh intermittent fasting walaupun mungkin puasanya nggak seperti puasanya umat Islam, boleh umpamanya cuman dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Oh gitu, boleh. ya. Itu nanti untuk memperjarang terjadinya hambatan berlebih di lambung gitu. Karena kalau orang puasa itu beda niat, beda. Kalau niatnya kita udah ke otak, ya kita ucapin, kita dalam hati, niatnya ke otak, itu dia lambung nggak memproduksi asam yang berlebih. Makanya kenapa kalau orang puasa aman-aman aja, dia nggak ngerasa apa-apa. Seperti itu ya. Dia nggak lapar, dia juga nggak cemas, ya kan? Terus dia juga tenang ya, sedang orangnya jiwanya tuh tenang. Jadi karena kenapa? Si lambung ini nggak produksi emang. Nah, sementara pembuluh darah dan saraf yang biasanya adanya di pabrik lambung, kerjanya ke tempat lain, Oma. Kalau kita puasa, gitu. Iya, makanya kalau Ramadan ya diwajibkan puasa 30 hari. Gunanya adalah untuk merecovery sel-sel yang rusak. Tuh, ayo bagi yang males puasa, kadang-kadang ada loh puasa mama berusaha untuk puasa gitu. Karena itu bagus banget. Ternyata bagus banget ya. Jadi kalau kita puasa, ini asam lambungnya nggak nambah-nambah. Malah nggak nambah. Gitu. Karena otak udah bilang ke pembuluh darah dan saraf, jangan kerja di situ. Bisa gitu tuh Pak Bima tuh. Hebat, jangan kerja di situ. Kerjanya kemana? Cari tempat-tempat yang perlu kamu. Mana perlu kamu? Oh itu ada luka, tolong beresin luka-lukanya. Makanya semuanya pada kerja ke luka itu, Oma. Makanya orang yang diabetes yang udah gangren gitu, Oma, yang udah pada busuk-busuk dianjurin puasa minimal 20 hari. Malah begitu, karena dengan begitu lukanya cepat sembuh. Karena kan dia nggak kerja di tempat lambung, kerjanya di tempat luka, nutup luka-luka. Menarik ini, luar biasa ya. Hikmahnya puasa, ilmu baru ini ya. Oma tahu bahwa puasa itu baik, tapi secara detail itu nggak ngerti nih Dok. Ya. Nah, terus kalau umpama ada pembuluh-pembuluh yang mengalami peradangan, ya bisa jadi ada penyumbatan, ada plak, ya kan, bisa ke jantung, bisa jadi pembuluh darah jadi stroke gitu kan, itu bagus juga puasa Oma, gitu, karena sel-sel yang rusak mengalami peradangan tadi jadi recovery. Jadi memperbaiki sel-sel yang rusak dengan puasa itu. Ya, menarik ternyata ya. Wah, kita membincangkan GERD sampai ke puasa, betapa luar biasanya ya. Oke, ya.